Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan bersilaturahmi ke kediaman dari seorang ahli supranatural, yaitu Abah Hajat, ya Abah ya? Ya betul. Dan alhamdulillah kebetulan sekarang kita sudah bersama Abah Hajat di sini, sudah berkumpul, dan ada beberapa hal mungkin yang ingin kita tanyakan ke Abah Hajat ini. Di antaranya yaitu mengenai peristiwa yang sekarang memang lagi rame ya Bah. Mungkin Abah juga tahu ya tentang kasus Pina itu yang sedang berjalan. Di kami para konten kreator itu maksudnya kan ingin sedikit banyaknya ingin membantu membuka lah ingin sedikit menggambarkan gitu ya, diterawang lah ya, ingin sedikit menerawang ya, mungkin saja ini kan bisa membantu dari pihak-pihak baik itu kepolisian atau siapapun untuk supaya kasus ini lebih terang benderang gitu ya, lebih terbuka. Nah tapi sebelumnya Bah, jadi banyak banget di kita itu banyak banget hal-hal yang sepertinya kurang kita pahami, kurang kita mengerti ya Bah ya. Abah kan di sini sebagai ahli supranatural, sebagai ahli ruqyah gitu ya. Nah saya ingin menanyakan Bah nih tentang mungkin yang pertama dulu dari kasusnya saksi itu yang kesurupan. Ya, Linda. Yang kesaksian saudari Linda itu kan beliau kan mengakunya kesurupan, dan kesurupannya itu kesurupan arwah ataupun korin dari Pina ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang bisa Bah seorang yang sudah meninggal lalu korinnya itu masuk ke jasad ataupun orang yang masih hidup Bah? Nah, boleh dijelaskan barangkali itu. Ya alhamdulillah ya atas kunjungan rekan-rekan sekalian menanyakan hal semacam ini sama Abah. Dan menurut Abah kayak begini ya, orang yang udah meninggal tidak akan bisa lagi merasuki orang yang masih hidup gitu. Jadi itu mah ya menurut Abah, setiap horin itu ya satu orang itu dia horin satu. Nah jadi nggak nutup kemungkinan itu cuman yang pertama itu akal-akalan, yang kedua itu bisa jadi ketakutan dia sendiri kayak gitu. Iya. Jadi ketakutan si orang yang kesurupan itu mungkin bisa jadi ngada-ngada gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Kalau Abah sih ini menurut versi Abah sih kayak gitu. Soalnya kalau orang seperti horin yang ini bisa masuk ke horin yang ini, ya tukeran horinnya bisa meren. Seperti horin Abah sama horinnya si Emas dan horinnya Kang Adang bisa masuk, kan nggak mungkin. Kayak gitu, itu menurut Abah sih. Nggak tahu kalau versi yang lain, kalau versi Abah sih enggak gitu. Nah tapi itu kan memang kesurupannya kan udah rame Bah, udah viral banget ya. Dia itu kesurupan udah 2 kali katanya. Iya, sama yang kemarin itu. Nah itu teh apa bisa kalau gini misalnya itu kesurupannya bukan arwahnya ataupun korinnya Pina, tapi kesurupan jin yang lain, itu memungkinkan nggak Bah? Bisa jadi. Soalnya Mas kayak gini, kalau horin kalau kita masih hidup, horinnya itu masih bareng sama kita. Seperti Abah nih, Abah punya horin, otomatis itu horin masih bareng sama Abah. Nah kalau kita udah meninggal, itu horin nggak lagi bersama dia gitu. Malah ada orang yang kayak kesurupan gini, itu mah menurut Abah enggak. Sebenarnya kalau horin itu nggak bisa masuk model kayak gitu. Soalnya horin di Abah udah ada di Abah, horin di Kang Adang contoh nih, ada di Kang Adang, nggak bisa horin dari Abah masuk ke Kang Adang, nggak bisa. Karena kadang juga ada korinnya gitu. Iya. Ada korinnya, jadi ada yang menunggunya istilahnya gitu. Jadi horin itu kayak gini Mas, perlu tahu juga ya,
Horin seseorang itu ya istilahnya masih anak-anaknya setan mas itu. Jadi horin juga menyesatkan, cuman dia mah cuman ada bisikan-bisikan aja dalam hati. Jadi enggak dia seperti ya contoh lah seperti jin yang lain seperti iblis kayak gitu, enggak, tapi itu masih anak-anaknya iblis kayak gitu. Oh jadi Bah begini mungkin Bah, kalau misalkan orang yang sudah meninggal ketabrakan apa gantung diri, berarti yang merasuki roh yang lain itu berarti bohong itu Bah? Itu jin, jin itu. Kalau horin nggak bisa masuk sama seseorang, soalnya orang itu dia juga memiliki horin. Jangankan kita, orang para nabi juga sama kadang memiliki horin kayak gitu. Oh berarti itu yang merasuki itu berarti kalau dibilang itu setannya mungkin ya. Bisa jadi kayak gitu Kang Dang. Soalnya kalau menurut versi Abah memang kayak gitu. Jadi horin mah nggak bisa masuk dari seseorang ke seseorang lain, nggak bisa. Betul. Itu sepengetahuan Abah sih. Tapi kalau pengetahuan orang lain nggak tahu gitu Kang Dang. Nah ini kalau kita bahas lagi masalah ininya, sekarang kan kasusnya memang lagi rame, belum berhenti lah ya. Nah kabar terbaru juga kan di sini ada beberapa orang yang disangkakan tersangka ataupun pelaku yang masih buron, yang belum ketangkap ya. Nah itu Bah, kira-kira dari sekarang kan yang udah tertangkap itu kan udah 8 orang ya Bah ya. Nah kira-kira menurut Abah nih sebagai ahli spiritual, mungkin Abah lah bisa melihat ataupun bagaimana istilahnya saya kurang paham, mungkin Abah bisa tahu gitu ya, bisa tahu apakah memang di luar sana itu kemungkinan ada lagi nggak kira-kira orang yang terduga pelaku. Sekarang udah ada 8 gitu. Iya, sekarang udah ada 8. 8 jadi perhitungan masih ada lagi apa enggak kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kira-kira menurut Abah nih, sepengetahuan Abah. Kalau itu masalah itu ya perasaan Abah sih katanya sih dengar Abah juga dengar ada DPO kayak gitu. Ya mungkin itu berarti lebih dari 8. Nah, sekarang kan DP-nya ada berapa gitu. Abah juga dengar cuma lihat di berita gitu. Lihat di berita di TV katanya ada DPO ini kayak gitu. Tapi itu teh yang 2 teh Bah, yang ya, tadinya kan DPO-nya kan 3 orang. Nah terus yang 2 orangnya itu kan udah dihapus sama polisi. Jadi cukup 1 katanya DPO-nya. Nah itu kan menurut kepolisian, tapi ini mah menurut feeling Abah nih sebagai ahli spiritual, bisa merasakan kira-kira masih ada atau enggak sih yang di luar gitu. Oh iya, kalau masalah itu Mas gini ya, kita akan langsung praktekkan aja, tapi maaf ya mungkin ini agak berbeda, soalnya ini mah dari warisan leluhur. Ya istilahnya Abah juga akan mengecek dari air dan jarum Mas, kayak gitu. Bagaimana kalau gitu? Soalnya Abah juga nggak bisa tahu ya kalau langsung kayak gini, harusnya Abah terawang dulu atau gimana ya, mungkin harus terawang, cuman ini mah untuk lebih real. Bagaimana kalau cara gitu caranya gitu? Oh ya nggak apa-apa Pak, biar lebih tahu ya, biar lebih jelas. Kalau misalnya ada cara untuk melihatnya, maksudnya kayak gitu. Nah ini supaya bisa kita tahu, bisa real, nanti gimananya ya kita cek aja nanti di jarum sama air gitu ya. Oh iya boleh. Biar lebih jelas. Ya tunggu dulu, Abah akan ambil dulu air sama jarum ya. Iya. Nah teman-teman, jadi Abah akan melakukan penerawangan versi air putih bersama jarum katanya tadi ya. Iya. Ya, saya coba kita tunggu aja dulu. Iya. Mungkin mudah-mudahan kasus ini cepat selesai ya, biar tidak cepat terungkap lah cepatnya. Mudah-mudahan. Lagi nunggu Abah Hajat lagi ngambil persiapan teman-teman. Nah, alhamdulillah sudah datang Abah nih.
Nah, Berarti harus dideketin bah ya kameranya. Boleh. Deketin sini. Oke teman-teman, jadi untuk melihat bagaimana caranya Abah Hajat melakukan penerawangan versi jarum sama air putih air ya. putih. Aduh, itu kena lagi adan ini. Oh iya, dan Isya, nggak apa-apa ini, nanti aja. Berdadan dulu lah, kita nggak enak. Dan nanti berarti dilanjut ya. Oh iya, iya, siap. Aduh. Nah, oke teman-teman, jadi kita lanjut saja tadi dijeda dulu karena ada apa namanya Pas adan. pas adan ya tadi ya, oke. Nah sekarang kayak gini kadang ini ya. Kita akan cek pakai apa namanya ini Jarum sama air. Ya mudah-mudahan aja ini mah kalau itu berarti ini akan ngambang ya. Nah, di air. jadi akan ada yang dipertanyakan dulu bah. Nah, misalkan menurut Abah itu kalau misalkan DPO nanti ada itu misalkan jarum yang dimasukin gimana itu nanti? Nah jarumnya ini kan otomatis kalau jarum ke air tuh nyemplung ke bawah langsung ya. Oh iya betul. Nah kalau ini berarti jarumnya akan di atas kadang. Kalau nggak ada? Kalau ada, kalau nggak ada berarti ini jarumnya nyemplung ke bawah kayak gitu. Iya. Oke lanjut aja bah. Yang diperkirakan DP-nya berapa orang mas tadi? 2 lagi katanya ya. Awalnya kan 3. Nah yang satu kan udah tertangkap nih. Nah tinggal 2 lagi berarti, tapi itu kan udah dihapus sama polisi, itu kan udah dihapus. Nah tapi kira-kira nih ini mah di luar itu kan Diramal lah. Nah, kira-kira ini mah menurut Abah pelaku lain selain misalnya yang dihapus itu, selain yang DPO itu masih ada nggak kira-kira di luar sana gitu? Nah sekarang Abah gini ya, ini tapi Abah bukan apa namanya, bukan ngada-ngada orang gini keadaannya, Abah juga ya istilahnya nggak tahu lah gitu. Kalau ini berarti di atas berarti masih adalah DPO-nya ya gitu ya. Nah kayak gitu. Nah udah 1 kadang Itu ngambang 1. ngambang. Nah teman-teman, jadi menurut Abah ini. Nah ini 1 kadang. Nah kalau dia bersatu, dia bersatu, dia bernyambung dalam artian dia itu bersahabat kadang. Oh jadi bebaturana dua ante. Berarti kalau ada apa ya orang yang bilang katanya gini orang dilihat dari apa? Jarum memang kayak gini. Tuh. Iya. Jadi saling kenal yang 2 orang itu. Saling kenal soalnya ini tuh. Tapi itu emang tinggal 2 lagi yang dikira-kira apa namanya, perkiraan yang jadi pelaku itu apa masih ada lagi coba itu, nanti kita ngecek lagi 1 lagi. Itu ngambang nggak? Enggak ngambang. Enggak. Cuman 2 yang ngambang kan. Iya. Tapi tidak bisa memastikan si A si B-nya ya. Enggak bisa. Ini cuma diramal Pak ya. Cuma namanya juga di terawang ya, istilahnya kalau di terawang itu karena nggak sulit dibuktikan. Soalnya ya namanya orang batin kan nggak bisa dibuktikan, susah dibuktikannya kayak gitu. Iya. Berarti teman-teman ini yang ngambangnya 2 tuh ya, jarum yang 3-nya ngelolop ya Pak ya. Ya, coba lihat lebih dekat lagi ya. Nah jadi ini teman-teman nih. Jadi 2 jarum ini kan logikanya jarum kalau disimpan di air kan seperti yang 3 itu kan tenggelam. Tapi yang 2 ini apa namanya? Yang 2 ini dia nggak tenggelam tapi ngambang tuh. Ngambang ya, aneh ya. Yang lainnya jadi, kan itu ngambang itu. Nah dan kebetulan yang 2-nya itu yang ngambang itu kan itu bersatu ya, berdekatan, pantal gitu. Jadi ini sahabat karib ya istilahnya semakan seminum, dalam artian semakan seminum. Kalau dia punya duit, contoh nih yang si A nggak punya duit, si B punya duit si B itu masih milik si A juga, model kayak gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Soalnya tadi kan ini muter sekarang mah enggak, malah diem tuh. Kalau dia masih berjalan terus auranya berarti beda. Ini kan bersatu. Kalau tadi kan kelihatannya muter kayak gitu. Jadi jelas banget Bah. Tapi ini hanya sebatas penerawangannya Bah. Ya Bah juga sih sebenarnya enggak apa namanya enggak memastikan. Enggak bisa memastikan si A, si B, si C enggak. Cuman ini dilihat dari apa namanya segi apa ini.
jarum dan air emang kayak gini gitu. Iya. Nah kayak gitu gimana? Udah pada puas nih? Ya udahlah bah. Ya udah mungkin karena kita juga udah paham lah maksudnya yang udah mengerti apa yang disampaikan oleh Abah dan juga kita udah dapat udah dapat ilmu baru ini, bukan ilmu, pengetahuan baru ya. Iya betul. Dari Abah di sini. Terima kasih Bah atas waktunya. Mohon maaf udah diganggu ya. Enggak apa-apa Mas. Malam-malam begini. Iya, jadi pengen penasaran aja ya. Iya, karena penasaran. Ya mudah-mudahan Abah di sini selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah ya. Rezekinya juga lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah kalau gitu saya permisi Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.